dan kanan. Amin. Datang di hadiratmu dalam satu kasih dengan besehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Semangat kejadian sekali ini. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan bukan jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita mengangkat pujian. Aku jatuh cinta. Hidup kami diwarnai dengan kasih Yesus. Hidup jadi penuh makna karena Kau selalu di sisi
Tuhan di waktu pagi, pujilah Tuhan di waktu petang, pujilah Tuhan di waktu malam, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tepuklah tanganmu, tepuklah kakimu, mari menari bersama-sama. Tepuklah tanganmu, tepuklah kakimu, pujilah Tuhan selama-lamanya. Tepuklah tanganmu, tepuklah kakimu, mari menari bersama-sama. Tepuklah tanganmu, tepuklah kakimu, pujilah Tuhan selama-lamanya. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Selama-lamanya. Puji Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya,
Tuhan, bukanlah kehendak hamba sini kan. Mungkin kita memilih untuk santai di rumah, betul kan? Tetapi kita memilih untuk hari ini adalah khas Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena semuanya kena kemuliaan Tuhan dan kehidupan kita. Jadi pada saat ini kita mau belajar. Tahun ini adalah tahun apa? Apa? Ya, tahun ini adalah bulan ini adalah bulan kemerdekaan. Dan pada bulan ini mungkin saya dan Pastor Lima akan menyampaikan khotbah tentang kemerdekaan sepanjang bulan ini supaya kita benar-benar merdeka. Siapa tahu apa itu merdeka? Apa ya? Apa? Oke, saya minta satu orang berdiri. Saya tidak beli apa-apa. Nah, mungkin kita tahu merdeka, nampak di TV, pasang bendera dan berbendera, merdeka. Kamu tahu apa itu merdeka? Coba beritahu saya lagi. Ya, berdirilah. Saya berani. Saat kita, karena siapa? Karena Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib untuk menebus saya dan saudara, sehingga kita sudah dibebaskan daripada pelanggaran dosa kita. Berarti kita sudah dibebaskan, bukan menjadi hamba kepada dosa lagi, tetapi kita sudah berpindah pada hidup yang benar, dan kita sudah menerima janji daripada Tuhan. Kau ingat dalam Yohanes 3:16? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itu adalah satu. Senang sejak Bapak mengerti. Apa dikatakan Bapak ingat ayat ini bahwa kita sudah dibebaskan, tetapi katanya setiap orang yang percaya dia akan memiliki hidup yang kekal. Berarti setiap pribadi kita sudah dibebaskan daripada belenggu dosa kita, daripada kehidupan masa lalu kita sudah kita tinggalkan dan kita hidup di dalam Tuhan. Jadi pada pagi ini kita belajar di mana terdapat dalam Galatia 5 ayat 13 hingga ayat 14. Ada di sana semua. Berarti kalau 3 itu ada 3 perkara yang harus kita jelaskan pada pagi ini. Oke, silakan yang pertama Galatia 5 ayat 13 hingga yang ke-15. Mana kita menjadi orang-orang merdeka. Kamu sudah merdeka kah saat ini? Apa? Belum. Sudah merdeka kah? Malaysia merdeka. Kadang-kadang kita tidak merdeka pada diri kita sendiri kan. Kadang-kadang pikiran kita tidak merdeka lagi sebelum kita mencapai tahap yang harus kita capai di dalam kehidupan kita. Kita harus sentiasa berpikir apa yang ada dalam kehidupan kita. Saat ini kau pikirkan dalam diri kamu, apakah saya belum merdeka saat ini? Mungkin apa yang kamu belum merdeka, tapi jangan bagi tahu diri saya. Bagi tahu Tuhan. Ini hal-hal yang belum saya merdekakan dalam hidup saya. Coba tahu Tuhan. Mungkin pikiran kamu, mungkin perbuatan kamu, mungkin kamu hanya menjadi orang Kristen yang berdoa saja selama ini. Dan apa yang kau pikirkan dalam hidup kamu, saya benar-benar membebaskan. Siapa merdekakan diri saya sendiri. Beda dalam perbuatan kita cerah, jasmani itu menghalang hidup kita untuk dibebaskan daripada kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan. Tetapi pada pagi ini kita belajar bagaimana kita tetap hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan mengubah hidup kita. Dan kebenaran itu membuatkan kita tidak putus asa untuk membebaskan diri kita daripada belenggu. Jangan katakan, sukar untuk saya bebaskan ini, perkara ini pada hidup kita. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mau bebas, tidak mustahil bagi Tuhan kan? Tapi bagi kita mustahil, susah untuk saya melepaskan sesuatu yang memang itu adalah kegemaran saya dalam hidup saya. Tetapi kalau kamu sungguh-sungguh minta Tuhan untuk membebaskan kita,
pasti kamu akan bebas. Betul tak? Betul. Tetapi dengan niat kita, dengan kesungguhan kita untuk diubah dan berubah di dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan. Tidak mustahil bagi Tuhan. Jadi kita belajar pada pagi ini di mana 3 perkara sangat penting bagi kita. Kalau Tuhan itu, kalau kebenaran itu yang memerdekakan kita, membebaskan kita dari kehidupan kita. Yang pertama, pastikan bahwa kita benar-benar dibebaskan dari perhambaan dosa kita, dari perhambaan hidup kita di dalam dunia ini. Yang kedua, setiap orang yang sudah dimerdekakan, kita akan menerima hak penuh diberikan oleh Allah kepada kita. Apa hak kita? Kita menerima hak daripada Tuhan untuk menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Yang ketiga, setiap orang yang sudah percaya hidup dalam Tuhan, kita harus menghargai segala kebebasan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa kebebasan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita? Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati segala ciptaan Tuhan, dan Tuhan juga mengizinkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan itu, tapi firman Tuhan ini, hargailah kebebasan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan jangan ada keperluan menghargai kebebasan yang diberikan oleh Tuhan itu untuk berbuat dosa, tetapi datang pergunakanlah sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang pertama itu, dia menyatakan di situ dalam Filipi 5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-15. Dia menyatakan dalam ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Yesus telah merdekakan kita, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Ini yang pertama. Setiap orang yang benar-benar dibebaskan, benar-benar dimerdekakan, mereka harus melepaskan puk yang menghalang mereka, yang mengikat hidup mereka untuk datang kepada Tuhan. Kadang-kadang kita diikat oleh pikiran kita, kadang-kadang kita diikat oleh hati kita, kadang-kadang kita diikat oleh orang-orang sekeliling kita yang coba mengungkap iman kita. Tetapi kata firman Tuhan, tetaplah berdiri teguh. Kalau kita tidak goyah, pasti Tuhan akan menolong kita. Tetapi kalau kita sudah mengalami keadaan sekeliling kita ini, membuatkan kebebasan kita itu mengikat diri kita sendiri. Tapi kita bersyukur hari ini, sekalipun kita menghadapi berbagai cobaan, kita tetap mencari Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kata firman Tuhan ini, karena itu berdirilah teguh di dalam iman kita. Iman kita ini adalah dasar dari segala sesuatu. Walaupun kita tidak melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk masa depan kita dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hanya berpegang teguh dengan pendirian kita, berpegang dengan hal-hal yang coba menghalang kita untuk datang kepada Tuhan, mungkin kita mengingat kata-kata orang lain yang coba menghalang Tuhan. Itu juga menghalang kebebasan pikiran kita, hati kita di dalam kehidupan segala orang percaya. Tapi bersyukur hari ini, walaupun kita mengalami berbagai cabaran yang coba menunggu kita, tapi kita tetap mencari Tuhan di dalam hidup kita. Mungkin masa lalu kita itu menyakitkan, mungkin masa lalu kita tidak sebaik orang lain, tetapi kata firman Tuhan, tetaplah berdiri teguh di dalam iman kamu. Pasti kita akan menikmati yang lebih baik daripada segala yang kita nikmati masa lalu kita. Jadi itulah sebabnya firman Tuhan yang mengatakan kita, bahwa biar kita benar-benar berbeda. Jangan mau dikenakan perhambaan lagi di dalam kehidupan kita. Sudah orang-orang percaya. Kalau kamu sudah berubah masa lalu kamu, dan kalau masa akan datang kamu ada cabaran, mau lagi kamu melakukan perkara-perkara yang tidak menyenangkan. Mau? Betul? Betul. Jawabannya ada bagi kamu sendiri. Kadang-kadang mudah-mudi kalau mereka ada masalah, kadang-kadang mudah-mudi kalau ada mereka yang tidak mereka tanggung, mereka mencari teman-teman tidak seiman dengan mereka, dan mungkin teman-teman ini mereka akan merasa mereka bebas. Sebaliknya itu akan menjadi pembinasan dalam hidup mereka, karena mereka tidak mengenal Tuhan, karena mereka tidak tahu baik atau buruknya di dalam kehidupan mereka. Hanya mereka mencari yang terbaik di dalam dunia ini. Kita tahu kata firman Tuhan, siapa orang yang mencari dalam dunia ini semuanya sia-sia, perhambaan lagi, itu dosa-dosa yang ada dalam dunia yang juga menggunakan iman kita.
yang cuma membinasakan hidup kita, tetapi harus tetap bekerja di dalam percaya kita kepada Tuhan. Apa yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 31 hingga 32 bahwa kita harus mengikat diri kita dengan kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran. Dan kalau kita hidup dalam kebenaran, kita tidak akan digoyahkan oleh kebinasaan. Kita tidak boleh terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kita ini yang berkata manis itu. Karena berkata manis itu akan menjadi racun bagi hidup kita. Tapi yang berkata pahit itu akan menjadi obat dalam hidup kita. Karena yang pahit itu menyadarkan kita bagaimana kita harus menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab tanpa kita menikmati yang pahit itu, kita tidak mencari Tuhan kan? Kalau manis sejak itu yang kita mau, pasti kita tidak tahu apa pahit nanti dalam hidup kita. Tapi kalau kita sudah merasa manisnya, pahitnya, pasti kita tahu itu kita hidup kita tahu bagaimana kita menjalani hidup kita di dalam Engkau ini. Jadi janganlah kita melihat hal-hal di sekeliling kita. Kalau kita ada punya masalah, janganlah cari manusia, carilah Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Kuncinya harus berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang kedua, harus kita hidup di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini akan mendalam seluruh kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Dan firman Tuhan yang akan menghibur kita di saat kita menderita, di saat kita lemah. Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan jangan lagi mengenakan kekuatan. Ini ingat dalam hidup kita masing-masing. Jangan mengenakan kuk lagi. Aku tahu orang-orang yang ditangkap di penjara itu, mereka dibelenggukan. Kita cari Tuhan. Kita masih terikat dengan pemikiran kita. Kita masih terikat dengan hati kita ini. Dan kita masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti tahu di mana baiknya, di mana buruknya di dalam kehidupan kita. Setiap orang-orang percaya. Jadi ingatlah dalam kehidupan kita. Kalau kita mau agar kebenaran itu memerdekakan kita, membebaskan kita, hiduplah di dalam firman Tuhan. Hiduplah di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Pasti kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kuncinya jangan lagi dikenakan kekuatan. Ingat, kalau kamu buat sesuatu ataupun kamu banyak masalah, mungkin kamu punya beban dalam hidup kamu. Jangan itu menjadi pengikat kita. Jangan menjadi hook dalam hidup kita untuk menghalang datang kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kata firman Tuhan ini bahwa kita harus hidup dalam kebenaran, hidup dalam Tuhan. Dan kita tahu bahwa dia katakan di sini supaya kita tidak hidup dalam luar kasih karunia, tapi kita hidup dalam damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Jadi inilah kita harus memastikan diri kita setiap saat. Kita memastikan diri kita bahwa kita hidup di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Karena orang-orang Kristen kita adalah menjadi saksi bagi banyak orang. Kita adalah menjadi saksi dalam semua hal yang baik dalam kehidupan kita untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kalau kita tidak mengalami kemerdekaan di Malaysia ini ataupun di Sabah ini, ada kita menikmati kesenangan sampai hari ini. Kita tidak akan mengalami kesenangan. Kita tidak menikmati segala yang kita nikmati hari ini. Tapi kita bersyukur karena kita sudah dibebaskan dari penjajahan Jepun. Penjajahan Jepun dan kita sudah juga bebas dari penjajahan-penjajahan yang lain itu. Sudah British dan mereka juga menolong dalam kemerdekaan Sabah kita. Malaysia dan Sabah. Dan sehingga anak cucu kita hidup dalam damai sejahtera. Karena siapa? Anak Tuhan itu memberikan hikmat kepada mereka. Sejak pemimpin-pemimpin yang masa lalu dan sekarang ini, Tuhan masih memakai mereka supaya kita boleh menikmati segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita mesti bebas untuk beragama hari ini. Jadi ingatlah saat ini bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita supaya tetap hidup dalam damai sejahtera. Jadi bersyukurlah kalau Tuhan sudah memimpin pemimpin kita yang sudah ada ini, dan kita menikmati kedamaian, kita boleh menikmati segala berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita semuanya adalah kebenaran Dia. Kalau mungkin kita belum dimerdekakan, mungkin kita hidup dalam peperangan, mungkin kita tidak akan hidup
tempat kita bersembunyi supaya kita diselamatkan. Tapi hari ini kita bersyukur kalau Tuhan sudah membebaskan kita. Tuhan sudah memerdekakan kita, baik secara rohani bahkan jasmani. Tuhan sudah memerdekakan kita di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan kalau kita lihat bahwa oleh karena kasih karunia ini, kita menikmati kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu dalam hal yang kedua, bahwa hak penuh diberikan oleh Allah setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Setiap orang yang percaya, bukan semua orang, tetapi setiap orang yang percaya. Berarti itu dan milik pribadi kita, bukan untuk semua orang, tapi setiap orang yang percaya boleh menerima hak penuh di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting bagi kita pada pagi ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang kelima hingga yang ke-10 tadi dalam Galatia itu, apa yang dikatakan di situ? Bahwa dia menyatakan dan seterusnya dalam ayat 5 hingga yang ke-10 itu menyatakan bahwa Tuhan berikan hak penuh bagi kita supaya kita menerima Roh Allah untuk berikan kekuatan di dalam kehidupan setiap orang-orang percaya. Tanpa Roh Allah dalam hidup kita, kita tidak boleh menjalani hidup kita dengan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Tapi karena Roh Allah itu dari tempatkan bagi kita, setiap kita Roh Allah diam dalam kehidupan kita, kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Allah itu akan bekerja, dan Roh Allah itu akan mengingatkan setiap pribadi kita kalau kita berbuat salah. Dia juga membuatkan kita mengingatkan kasih yang semula, itu kasih dalam Tuhan Yesus. Itulah yang terbaik dalam kehidupan menjadi orang Kristen, karena Tuhan sentiasa memperingati akan hidup kita. Tetapi kita seringkali melawan kata Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau agar anak kita selalu terjadi dalam hidup kita. Jadi itulah sebabnya Roh Allah itu ditempatkan dalam setiap pribadi kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menopang hidup kita, menguatkan kita, dan firman Tuhan itu akan menjadi terang bagi jalan kehidupan kita di dalam waktu. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan itu ada untuk saya hari ini, dan Dia berikan kekuatan, Dia diberikan hak penuh, diberikan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan, dan dengan iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Setiap orang percaya kita menantikan kebenaran yang Tuhan katakan. Saya juga menantikan saat kebenaran itu dalam kehidupan saya, supaya saya juga akan diselamatkan. Apa yang saya lakukan menjadi tidak sia-sia, tapi akan saya kerjakan sampai datang kedua kali ke dalam dunia ini. Memang kita ini adalah manusia, seringkali melakukan segala pelanggaran, tapi kita diberikan pemikiran, diberikan hati untuk sedar dan kembali kepada Tuhan di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Karena Tuhan tetap menanti kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Tuhan juga tetap menanti kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Tuhan akan tetap menanti kita saat kita kembali kepada Tuhan untuk menikmati segala kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan Dia katakan dengan iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Kita mau agar apa yang kita lakukan sepanjang hidup kita ini, kita mau agar Tuhan melakukan yang terbaik bagi kita, dan kita mau agar menikmati yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Pada waktu umur kita boleh berlalu, waktu kita boleh berlalu, tapi saat kita bersama-sama dengan Tuhan tidak pernah berlalu. Selagi kita hidup dalam dunia ini, Tuhan tetap ada untuk saya dan saudara hari. Jadi jangan pernah kita meninggalkan hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, tapi kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemerdekaan. Berarti dengan kebebasan ini diberi hak-hak alam penuh dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Ingat, iman itu sangat berharga. Apa kata dalam Matius? Biarpun iman kamu seperti sawit, tapi itu cukup untuk kita bertahan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menuntut banyak kepada kehidupan. Tapi kalau dunia ini Dia menuntut lebih banyak, sekalipun di luar kemampuan kita, dunia tetap menuntut kita untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan Tuhan bagi Tuhan. Tetapi firman Tuhan dinyatakan, milikilah iman sebiji sesaat.
Kamu tahu biji sawit itu sakit? Yang kecil saja. Kita macam kami ini yang bangun hidup kita bertahan di dalam kaum. Karena sebiji sawit itu, kalau kita sudah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dia akan mengubah dan dia akan tetap berguna bagi semua orang. Kita boleh menikmatinya. Begitu juga Tuhan. Dia mau agar Tuhan menikmati segala kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Kita menikmati hidup kita dengan baik, dan semua orang sekeliling kita juga mereka boleh menikmati yang baik dalam kehidupan. Tapi kalau kita hanya mau yang sebesar saja, tapi kita merusakkan orang-orang di sekeliling kita, apa itu berkenan dengan Tuhan? Tidak akan berkenan dengan Tuhan. Karena kita melakukan menurut daging kita. Kita melakukan menurut apa yang kita sanggup buat untuk menyenangkan hati semua orang di sekeliling kita. Tapi kalau kita hidup dalam kebenaran, orang melihat, oh inilah orang Kristen, inilah yang akan menjadi teladan. Kadang-kadang hamba Tuhan juga boleh menyakiti jemaatnya. Tapi hamba Tuhan itu juga dia boleh sedar pada dirinya sendiri. Dan bagi orang yang rendah hati, mereka sanggup sujud di hadapan Tuhan. Dan mereka harus minta maaf pada jemaat-jemaat mereka sendiri. Itu prinsip saya. Kalau saya bersalah ataupun saya tidak bersalah, Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba kebenaran. Dan setiap orang hidup dalam kebenaran, setiap orang hidup dalam firman Tuhan, mereka adalah orang-orang yang dimerdekakan. Mereka adalah orang-orang yang dibebaskan daripada kehidupan mereka. Dan dia katakan di sini bahwa setelah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Berarti mereka sudah memiliki kemerdekaan dalam kehidupan mereka. Dan mereka benar-benar percaya kepada Tuhan. Sehingga pun mereka berbicara bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tidak pernah menjadi hamba kepada siapa-siapa. Pernah kita berpikirkan apa yang nasihat bab ini dunia ini? Mau? Jawabannya adalah pada diri kita sendiri, bukan dengan saya. Tapi pada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Apakah kita menjadi hamba kepada dunia ini? Apakah kita menjadi hamba pada perbuatan-perbuatan kita yang tidak memuliakan Tuhan dan kehidupan kita? Itu jawabannya pada diri kita dan Tuhan. Dan kita kalau kita mau benar-benar dibebaskan, serahkan hidup kita seperti kehendak Tuhan. Dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sebab Tuhan itu mau agar kita hidup dalam kebenaran. Dan beri kebenaran itu, kita boleh menikmati segala kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan dalam Roma 8 ayat ke-28, sebab Tuhan turut bekerja dalam semua segala hal dalam hidup kita. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, dan Tuhan akan berkati dalam setiap usaha kita, dan setiap usaha kita akan menikmatinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Pada itu, pastikan hidup kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan itu untuk berbuat dosa kata firman Tuhan, tetapi kita menggunakan kemerdekaan itu agar kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, agar kita hidup dalam kebenaran yang kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Sehingga dia katakan di sini dalam 1 Korintus 7 ayat yang ke-20, yang ke-22 hingga yang ke-24. Dasar pengorbanan Yesus Kristus salib untuk menebus saya dan saudara pada saat itu, supaya kita boleh menikmati hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga dia katakan di sini, tapi layani seorang dengan yang lain. Jadi ini adalah satu tugas bagi kita hari ini. Kalau kita sudah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, kita sudah merdekakan. Kata firman Tuhan, layanilah seorang dengan yang lain. Berarti kita semua ini pelayan. Bukan hanya pastor saja itu pelayan. Semua kita adalah pelayan di dalam dunia ini. Semua kita adalah hamba kepada Tuhan. Kami pun hamba kepada Tuhan. Kita semua adalah hamba kepada Tuhan. Mengapa? Karena kita adalah dicipta oleh Tuhan. Dan Tuhan mencipta tubuh kita ini. Dan Tuhan telah memberikan nafas hidup kehidupan kita. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk menikmati segala ciptaan Tuhan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya di dalam kehidupan kita.
supaya kita hidup dalam kebenaran yang Tuhan berikan. Kita bebas menikmati segala apa yang Tuhan ciptakan di dunia. Tapi kita sebagai manusia seringkali kita mencari yang terbaik lagi. Sedangkan Tuhan sudah baik, beri yang terbaik untuk hidup kita. Tetapi kita mencari lagi yang terbaik. Nah, belum tentu yang terbaik itu akan kita nikmati dalam hidup. Tapi apa yang tidak baik itu akan merusakkan hidup kita dalam perkara. Jadi ingat bahwa kita tetap hidup di dalam Tuhan. Dia katakan di sini bahwa dialah kita pergunakan segala kesempatan itu dalam kehidupan kita. Selagi kita di dalam dunia ini, selagi kita diizinkan Tuhan untuk menikmati segala yang baik di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan dia katakan sini bahwa kita menjawab kita hari ini. Layanilah seorang dengan yang lain untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi hari ini semua kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Semua kita ini adalah orang-orang yang memiliki hak untuk menikmati segala ciptaan Tuhan di muka bumi. Tapi kuncinya kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Dan yang katakan di sini bahwa dalam Yohanes 8 ayat 21 yang hingga yang ke-32 kita akan hidup kita di dalam muka bumi ini supaya kita hidup di dalam kebenaran. Jadi jangan pernah meninggalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi kita hidup dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan memerdekakan kita. Dan oleh firman Tuhan itu akan membuatkan kita hidup di dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan ini mengajak kita pada pagi. Marilah kita serahkan hidup kita. Pastikan hidup kita benar-benar merdeka. Pastikan pikiran kita, hati kita ini hidup di dalam kebebasan bersama-sama dengan Tuhan. Jangan biarkan puasa-puasa gelap menghancurkan kemerdekaan yang kita miliki dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hal-hal dunia ini yang coba menghalang kita untuk terus maju hidup dalam firman Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi marilah kita hidup di dalam kebenaran sampai Tuhan datang kedua kali ke dalam dunia ini. Karena setiap orang yang percaya mereka akan menerima hidup yang kekal di dalam kerajaan surga. Oleh itu mereka serahkan hidup karena kita sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, dan kita sudah dibebaskan dari segala benar-benar dosa. Jangan mengenakan hukum perambaan lagi dalam kehidupan Tuhan. Itu mereka berdiri bersama-sama. Kita mohon agar Tuhan menolong kita untuk membebaskan diri kita dari segala benar-benar yang mengikat diri kita masing-masing, dari pikiran kita, hati kita, hidup kita. Kita berdoa, Tuhan tolong saya siapa benar-benar hidup di dalam kebenaran, hidup dalam firman Tuhan, dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Menjadi manusia
aku